Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya oleh kebenaran firman-Mu kami diberi kemampuan untuk memahami maksud-maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, kepekaan untuk sanggup menangkap dan menemukan apa yang Kau kehendaki melalui kebenaran firman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak belajar firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, nats perenungan kita terambil dari surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdasarkan pada ayat firman Tuhan ini, kita hendak bersama-sama belajar tentang kekuatan dan kuasa doa dalam roh. Saudara, doa adalah nafas orang beriman. Doa juga diumpamakan sebagai jembatan yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Doa juga diumpamakan sebagai senjata rohani, dan doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Pengajaran-pengajaran tentang doa dan kekuatan serta mujizat doa pasti telah banyak kita alami. Dan di kesempatan ini mari sekali lagi kita menguatkan kehidupan doa kita. Kita masuk ke dalam doa untuk belajar tentang kekuatan doa secara khusus di dalam roh. Kita menemukan bahwa yang pertama kita membutuhkan dan kita harus berdoa di dalam roh, karena Roh Kuduslah yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini dituliskan dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Salah satu fungsi dari doa adalah untuk mengetahui dan mencari tahu apa yang Allah rencanakan bagi kita, untuk memahami, untuk mengerti, untuk kuat, supaya sanggup dan mampu hidup sesuai dengan rancangan-rancangan Allah. Tetapi bagaimana kita dapat memahami, bagaimana kita dapat mengerti rancangan Allah? Sebab kita tidak mungkin menyelami isi hati Allah. Tetapi inilah kunci untuk masuk ke dalam diri Allah, yaitu berdoa di dalam roh. Sebab roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini artinya berdoa di dalam roh adalah bukan tentang kita, tetapi tentang apa yang Allah kehendaki. Nah, karena itulah kita pasti ingat bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berkata, "Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Nah, saudara, kita telah memiliki kunci doa di dalam roh. Maka mintalah Roh Kudus menuntun saudara saat saudara berdoa, supaya saudara sanggup mengerti, menemukan rahasia-rahasia hidup, rahasia kekuatan
di dalam rencana-rencana Allah dengan berdoa di dalam roh. Yang kedua, kekuatan dan kuasa dalam berdoa di dalam roh adalah roh menolong kita melalui doa dan di dalam doa untuk menyampaikan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita sampaikan, tetapi itulah yang kita butuhkan. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27 memberitahukan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, benar bahwa dalam kelemahan kita, saat terpuruk, saat bingung, saat kalut, saat berduka, juga saat marah, kecewa, sakit hati, benci, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kita tidak tahu apa yang kita butuhkan untuk situasi hati seperti ini. Dan itulah kelemahan kita. Dan roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saat kita tidak tahu kelemahan kita? Datang dan duduk di kaki Yesus di bawah salibnya. Mengambil waktu, merenungkan dan menenangkan diri di hadiratnya. Dalam situasi itu, Roh Kudus akan berdoa untuk kita. Itulah doa di dalam roh. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa di dalam roh? Yang ketiga adalah supaya kita tidak salah berdoa, sebab Roh Kudus dalam kekuatan dan kuasanya dapat menolong kita. Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga berkata, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ternyata ada doa yang salah. Ketika kita bertengkar, ketika kita mau sesuatu, atau ketika kita marah dan berkelahi, lalu kita berdoa. Di sini kita diberi nasihat supaya kita harus berhati-hati dalam berdoa. Jangan sampai kita salah berdoa. Artinya bahwa apakah kita berdoa dalam roh atau kita berdoa dalam keinginan-keinginan kita untuk memuaskan maksud hati kita, hawa nafsu kita. Begitulah Yakobus memberi nasihat. Artinya juga apa yang kita sampaikan sebagai permintaan atau permohonan doa kita tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu adalah kemauan kita, itu adalah keinginan kita saja. Karena itu juga kita harus berjuang
untuk berdoa dan memahami apa maksud doa kita dalam roh. Karena berdoa tanpa Roh Kudus, berdoa tanpa pertolongan Tuhan, itu hanyalah akan menyiksa kita. Itu hanyalah akan menjadi batu sandungan bagi kita. Karena itu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, periksalah motivasi dan maksud hati saudara di dalam penyerahan diri kepada Roh ketika saudara berdoa, supaya Roh Kudus dapat menuntun kekuatan dan kuasa Roh menolong kita berdoa kepada Allah. Yesus Kristus Tuhan memampukan kita untuk terus berjuang sampai menemukan apa maksud doa di dalam roh, dan kita sanggup juga berdoa di dalam roh. Amin.